Kalau menurut aku nanti prosesnya kelamaan Om. Kalau jantan saya semuanya pakai pakan kencang Om. Awalnya. Ya. Jenengan biasanya pakai apa Mas? Wah, kalau saya pakai itu Om, melihatkan hari kiloan Om, yang irit. Cuman ketika lobet jantan itu rajin bunyi, bahkan di kandang kotak, itu untuk memasangkan dengan betina itu agak khawatir untuk drop lagi. Kira-kira ada cara lain yang lebih ibaratnya main aman nggak Mas? Lobet Mania, jadi hari ini saya ingin mencari informasi atau intinya sama-sama belajar. Jadi dengan teman saya yang kebetulan mungkin dari teman-teman yang sudah lama ngikutin sudah tahu dengan Mas Yuda. Iya Mas Yuda. Halo. Pripun kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah. Siap. Baik. Mas Yud, aku tuh kan banyak mencari informasi dari teman-teman yang tentang teknik jantan konslet Mas Yuda. Kalau dari Mas Yuda ini kan saya pernah tahu dari jenengan dengan bahan yang 250.000 ya Mas Yuda. Itu bisa konslet. Sebenarnya gini Mas Yuda, kalau kita misalkan nih Mas Yuda, misalkan aku punya jantan ini sudah sekali tarikan, 2 kali tarikan. Kalau Mas Yuda untuk rawatan seperti itu gimana Mas Yuda? Kalau saya tetap saya single dulu Om, saya riding dulu Om. Ya tujuannya ya satu ya kayak ngilangin kepo sama buat mentalnya dulu Om. Dijejer. Langsung pasangin tidak berani Om. Berarti jejer-jejer model koloni kapsul. Iya Om, saya riding sama burung-burung banyak dulu Om. Jantan, betina atau sama aja Om, campur nggak masalah. Iya. Baik Mas Yuda. Biasanya kan kalau lobet jantan bahan nih Mas, terus kita jejer-jejer seperti koloni kapsul. Itu untuk rawatan harian Mas Yuda seperti apa Mas? Hariannya ya pagi saya jemur gitu Om. Nah, minumnya ya tak penuhin. Biasanya kan kalau jantan kan kalau pagi kan sukanya mandi sendiri Om. Itu aja Om Mas saya Om. Enggak ribet-ribet. Baik. Baik Mas Yuda. Biasanya lobet dengan teknik koloni kapsul itu ketika kita rendeng ataupun bantu jemur kan bunyi Mas, bunyi sekali 2 kali, besok diulangin nggak bunyi lagi. Biasanya proses seperti itu nunggu sampai kapan sih Mas untuk memberikan betina? Apakah ada teknik ini harus dipasangkan dulu nanti disinggel lagi seperti itu Mas Yuda? Kalau saya nunggu burung itu bener-bener gacor Om. Biasanya ya kalau orang ya sering nyebutnya kayak keluar 2 bulan gitu. Sampai bener-bener bocor. Ya, kalau gitu baru tak pasang. Kalau cuman gacor-gacor aja dipasangin wah. Kalau menurut aku nanti prosesnya kelamaan Om. Ngulang-ngulang Ya, terus. kalau belum bener-bener bocor dipasangin kadang kan gacornya hilang Om. Nanti harus gacorin lagi dari nol lagi. Menurut saya kelamaan nanti prosesnya Om. Berarti tetap ngulang-ngulang terus itu yang bikin repot perjalanan jantan itu Mas Yuda ya? Ya Om, menurut saya Om. Baik. Mas Yuda, kalau definisi gacor Mas Yuda itu gimana sih Mas? Apakah seperti burung jadi gitu Mas? Seperti luput bocor itu tiap hari bunyi gitu Mas? Ya bocor gitu Om, nanti sudah berapa detik gitu nanti bunyi lagi. Walaupun sehari cuman kalau pagi aja atau siang aja gitu enggak apa-apa. Sekali 2 kali tarikan gitu. Iya. Baik. Baik Mas Yuda. Berarti kalau Mas Yuda sendiri setelah dengan proses jantan di rendeng ataupun koloni kapsul itu nunggu lobet itu benar-benar bocor ataupun seperti lobet jadi baru berani masangin Mas ya? Iya Om, benar Gitu. Om. Baik Mas Yuda, kalau untuk pakan jenengan dongkrak dengan pakan kenceng atau rendah? Kalau jantan saya semuanya pakai pakan kencang Om. Awalnya? Iya. Jenengan Oh. biasanya pakai apa Mas? Wah, kalau saya pakai itu Om, melihatkan hari kiloan Om, yang irit. Millet putih sama kenari seed. Iya, saya campur Om. Perbandingannya?
Perbandingannya 1:1. 1:1. Iya. Berarti kalau mandi sendiri gitu Mas Iya, Yuda. ya kayak rawatan nyampah gitu Om. Hmm. Mas Yuda, sepengalaman Mas Yuda nih dengan proses seperti itu dari bahan sampai lobet itu benar-benar bocor itu berapa bulan Mas? Wah kalau waktunya nggak bisa dipatok Om. Beda-beda ya Mas Yuda. Iya, ada yang baru diproses sebentar udah bocor gitu, udah keluar 2 bulan ada. Ada yang lama sampai 1 tahun cuman gacor-gacor gitu juga ada Om. Baik. Tapi gini Mas ya, banyak pengalaman dari teman-teman juga untuk dengan proses koloni kapsul ini kan sebenarnya dari teman-teman sudah banyak Mas Yuda yang menerapkan. Cuman ketika lobet jantan itu rajin bunyi, bahkan di kandang kota, itu untuk memasangkan dengan betina itu agak khawatir untuk drop lagi. Kira-kira ada cara lain yang lebih ibaratnya main aman nggak Mas Da? Ya kalau main amannya gitu Om, nunggu burung itu benar-benar gacor dulu Om. Jangan keburu-buru masanginnya lah. Soalnya kan banyak kan kadang kan dia lagi cuma gacor-gacor aja itu kali 2 kali itu udah Buru-buru pasangin. Baru kasih betina itu loh, kan gacornya nanti hilang lagi. Biasanya seringnya gitu Om. Saya awal dulu juga gitu Om. Tapi jadi baru dia gacor, udah buru-buru pasangin biar cepat jadi, pikirnya gitu Om. Tapi gini Mas Da, wajar loh Mas Da, yang namanya belum pernah proses konslet kan pemahamannya jantan rajin bunyi, sekedar bunyi dipasangin, syukur-syukur bertelur jadi konslet kan gitu. Karena pasti orang pasti punya pikiran gitu Om. Saya juga dulu juga gitu. Lagi gacor-gacor aja langsung tak pasangin Om. Pikirnya kan imajinasi ini kan tak pasangin jadi konslet. Ternyata tak semudah itu. Berarti kalau menurut Mas Yuda ini cara paling aman yaitu dengan prosesnya seperti koloni kapsul itu, ditunggu sampai burung itu benar-benar seperti burung jadi. Iya Om, keluar dobelannya gitu Om. Keluar dobelan. Lama-lama dia keluar karakternya Om. Tapi apakah semua lobet dengan sistem rendeng itu bisa jadi ataupun rajin bunyi Mas Da? Kalau rajin bunyi itu bisa, cuman kalau 100% semua jadi itu kayak jadi tetap kembali ke materinya juga Mas Da ya. Baik, Mas Da, kalau sistem jejer ataupun koloni kapsul Mas Yuda itu dengan proses ada yang sekat-sekat atau tetap kelihatan Mas Da? Kalau saya enggak, saya sekat Om. Saya kelihatan semua lah, saya random semua. Di dalam ruangan dikelihatkan, terus di penjemuran dikasih jarak. Iya, tetap saya lihat semua, enggak ada yang saya sekat. Baik. Biasanya kan gini Mas Da, dengan proses jejer ataupun koloni kapsul itu dari koloni nanti hari ini dipisah bunyi, besok 2-3 hari diulangin nggak bunyi, besok bunyi lagi, itu memang prosesnya seperti itu atau ada pendongkrak lainnya Mas Da? Ya emang prosesnya seperti itu Om awalnya Om. Hari ini bunyi, besok hilang, nanti hari ketiga bunyi lagi gitu. Terus semua kan tergantung burungnya Om. Tetap tergantung dari materi juga Mas Da. Baik. Mas Yuda, sebaiknya kalau lobet jantan nih, materi lobet jantan itu dengan durasi pendek dengan nada kering atau yang durasi panjang tapi nadanya kayak betina Mas Da? Kalau saya pribadi ya Om, saya suka yang durasi panjang, lagunya standar nggak apa-apa Om. Yang malah nggak masalah dulu kalau jantan. Oh gitu, baik Mas Da. Berarti Mas Yuda ini memberikan pengalamannya main amannya yaitu jangan buru-buru dipasangkan, biar jangan terburu-buru termindset untuk ke konslet gitu Mas. Kalau pengalaman saya begitu Om. Kalau EF jenengan pakai Mas Yuda? Paling jagung Om kalau jantan. Berapa kali sehari Mas Da? Saya paling seminggu 3 kali Om. Ya paling banyak seminggu 4 kali sampai 5 kali lah. Oh gitu. Baik Mas Yuda, dengan lobet yang dulu siapa Mas Yuda? Geng. Lobet geng itu kan jenengan sudah tahu dengan prosesnya seperti itu. Kira-kira semua lobet jantan jenengan proses seperti itu cepat nggak Mas jadinya? Kalau cepatnya itu nggak jaminan ya Om. Beda-beda. Turun tergantung rezekinya Om. Beda-beda Mas ya. Baik. Mas Yuda, kabar geng pripun Mas ya? Sehat selalu. Alhamdulillah Om, sehat Om. Nggak dijual Mas Yuda? Enggak. Baik. Mas Yuda, ini terima kasih sekali untuk pemahamannya di sini. Di sini kan kita cuman sama-sama belajar Mas Yuda, pemahaman. Cuman kan yang namanya cara kan banyak Mas Yuda. Ada yang prosesnya dikawinkan dulu terus di single. Kalau Mas Yuda memberikan yang
jangan terlalu buru-buru dikawinkan, biar nggak terlalu ngulang-ngulang gitu Mas Ya, Yuda. nggak ngulang-ngulang lagi rawatannya nanti. Baik, Mas Yuda, kalau kita misalkan sudah beli nada apa dengan lobet jantan yang nada kering, sudah bahkan ngedouble, itu berani Mas untuk ngawinkan? Berani Om, kalau double-nya udah kuat itu Hmm. berani Om, saya kawinkan Om. Sepengalaman Mas Yuda nih, kalau lobet jantan sudah ngedouble, sudah rajin bunyi, ketika dipasangkan apakah masih bocor Mas ya? Masih Om, kalau double-nya udah kuat masih Om. Masih? Cuman kan, ya nanti kan kita tinggal lihat cocok apa enggaknya sama betinanya. Biasanya kalau nggak cocok, nggak bunyi. Kalau apa Om? Kalau nggak cocok Mas ya. Nggak cocok bunyi, cuman kan dia nggak bisa ngunci Om. Nanti buat jalan-jalan ke lapangan kan ya masih kayak burung-burung gitu tuh Om. Oh gitu. Baik Mas Yuda. Mas Yuda pernah nggak ngalamin kalau lobet jantan rajin bunyi, terus dia cocok dengan betina sampai ngawin, lobet itu jadi tidur, diam, ngeriwi, nggak pernah bunyi, tapi setelah bongkar telur baru bunyi, itu pernah Mas ya? Kalau saya belum pernah Om. Belum pernah. Belum pernah. Berarti jenengan itu yang teknik kesabaran itu jangan buru-buru dikawinkan, memang lebih aman ya Mas ya. Betul. Meskipun betinanya bertelur tetap bocor bahkan ke Iya. konslet itu Mas Ya, ya. Mas dia kalau tanda-tanda ke konslet ada nggak sih Mas? Apa geleng-geleng dulu atau seperti apa Mas ya? kalau biasanya ya itu Om, dia bunyi terus, udah keluar karakternya gitu Om, entah karakternya garu-garu atau apa, itu pasti keluar Om kalau jantan. Baik Mas. Kalau mau potong. Baik Mas ya. Mas ya, aku dikasih tips Mas, kasih tips untuk proses lobet jantan. Syukur-syukur kita beli murah bisa ke konslet. Tipsnya apa Mas? Yang paling pertama yang Tipsnya ya pinter-pinteran kita milih materi Om. Pertama. Kalau jantan itu kan paling utama kan materi Om. Ah, Ya harus yang apa ya lagunya minor atau apa. Kalau saya tuh itu nomor 2 Om. Yang penting saya kalau jantan durasi dulu. pertama durasi, Iya. Kalau lagu itu belakangan. ya. Terus yang kedua sistem JJ ya? Rendeng Om, saya jejer gitu, makan kenceng, pagi saya jemur, kalau malam saya masukkan gitu. Harian seperti itu ditunggu sampai benar-benar bocornya burung. Ya, Baik. tunggu sampai keluar tuh bocornya itu. Baik Mas Yuda, ini terima kasih sekali untuk masukannya dan semoga jenengan beserta keluarga. Tim jenengan punya enggak sih Mas Yuda? Tim masih kayak dulu Om, blok MS ya. Blok MSF beserta teman-teman semuanya yang di mana Mas, daerah mana ini Mas? Mangundarjo gitu. Daerah Mangundarjo, semuanya sehat selalu. Ngerti nih Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.